duduk Mbak. Nama saya Faya Wuli Ardiani, selaku ahli gizi yang saat ini sedang bertugas. Dengan Mbak siapa ya? Mbak Cahya. Oh, Mbak Cahya. Mbak Cahya gimana kabarnya? Lumayan sehat. Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Mbak, saya sudah melakukan pemeriksaan sama dokter spesialis bagian dalam. Nah, dari hasil ini ada hasil dari Bu Dokter serta surat rujukannya. Baik Mbak, saya lihat dulu ya hasilnya. Setelah pemeriksaan, saya diminta dokter untuk datang ke sini untuk konseling gizi. Oh iya baik. Sebelum kita memulai kegiatan konseling ini, apakah Mbak bersedia untuk meluangkan waktu dan kegiatan konseling ini? Ya silakan Ibu, saya bersedia. Saya berharap Mbak bersedia bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling ini. Tujuan konseling gizi pada hari ini adalah untuk mendiskusikan perubahan pola makan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang Mbak Cahya alami. Ya silakan Ibu, saya bersedia. Berdasarkan hasil rujukan yang tertera bahwa Mbak Cahya ini memiliki tinggi badan 158 cm dan berat badan 52 kg. Betul Mbak? Betul Bu, jadi bagaimana ya hasilnya? Hasil perhitungan IMT yang diperoleh dari tinggi badan dan berat badan, Mbak Cahya ini tergolong ke dalam status gizi normal. Itu ya Bu. Ya Mbak, berdasarkan hasil lab, di sini juga disebutkan bahwa kadar KB Mbak Cahya itu hanya 8 gram per desiliter. Ini termasuk kategori rendah. Selanjutnya, dilihat dari hasil pemeriksaan tekanan darah, Mbak memiliki tekanan darah 110 per 80. Masih termasuk kategori yang normal. Dan hasil pemeriksaan suhu Mbak yaitu 33 derajat Celcius ini menunjukkan terjadinya penurunan suhu tubuh atau yang biasa disebut dengan hipotermia. Sebelum dilakukannya pemeriksaan, apakah Mbak mempunyai keluhan tertentu? Saya sering pusing, terus kulit terasa dingin, terutama bagian telapak tangan sama kaki, dan sama mudah lelah sama ngantuk. Kadang juga sering sesak nafas. Kalau boleh tahu, bagaimana pola makan Mbak sehari-hari? Apakah Mbak sering sarapan? Kalau saya sih jarang sarapan Bu, dan untuk makan pun kadang nggak teratur karena kan jam kuliah yang padat, bangun itu juga. Oh begitu ya Mbak. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai kebiasaan makan Mbak seharian untuk mengetahui apa saja yang Mbak makan. Apakah Mbak bersedia? Ya silakan Ibu, saya bersedia. Baik, kemarin Mbak bangun jam berapa ya? Dan setelah bangun apakah ada yang Mbak konsumsi? Kemarin saya bangun jam 5 Ibu, dan nggak sempat sarapan, hanya minum air putih saja segelas. Soalnya jam 7 udah harus berangkat ke kampus karena ada kelas. Oh iya baik, setelah kelasnya selesai, kira-kira apakah ada mengonsumsi sesuatu? Gak ada Ibu, setelah itu saya langsung dapat organisasi di kampus. Oh iya Mbak, untuk makan siangnya Mbak Cahya ini kira-kira mengonsumsi apa saja ya? Jam 2-an saya suka konsumsi nasi pecel yang cepat karena dekat kampus juga. Baik, Mbak tadi mengatakan mengonsumsi nasi pecel, betul ya? Nasi pecelnya itu ada apa saja ya? Kalau nasi pecel saya ngambil sendiri nasinya, kadang saya cuma ngambil 1,5 centong. Nah, untuk lauknya saya hanya ngambil kangkung sama ketambah saus kacang Ibu. Itu apakah ada yang Mbak konsumsi lagi? Ada Ibu, soal kalau sore saya suka ngemil bakwan gak potong. Baik Mbak, lalu untuk makan malamnya Mbak makan apa aja ya? Kalau malam sih kemarin saya makan nasi goreng Bu, sama es teh manis 1 gelas. Untuk nasi dalam nasi goreng itu kira-kira seberapa banyak ya Mbak? Dan di dalamnya ada apa aja?
Paling sekitar 2 sendok Bu. Lauk di dalamnya tuh ada telur yang udah diotarin sama 2 sendok makan ayam suwir kalau nggak salah. Oh iya, baik Mbak. Tadi kan juga telah disebutkan ya, ada teh manis. Kalau boleh tahu untuk teh manisnya itu gulanya seberapa banyak ya Mbak? Sih Bu, kira-kira sih cuma 2 sendok makan. Oh baik, kira-kira ada lagi tidak Mbak makanan yang Mbak konsumsi? Sih Bu, paling itu aja udah. Baik, terima kasih Mbak Cahya atas jawabannya. Sebelumnya, apakah Mbak pernah mendapatkan konseling atau informasi makanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan seumuran Mbak? Pernah sih Bu. Berdasarkan riwayat makan yang telah Mbak sampaikan, Mbak mengalami penurunan asupan makan yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran Mbak dalam pemilihan makanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan yang Mbak butuhkan. Itu dibuktikan dengan kadar HB Mbak yang termasuk dalam kategori rendah sehingga didiagnosis terkena anemia gizi-gizi. Gizi itu apa ya Bu? Jadi anemia defisiensi besi adalah salah satu jenis anemia yang disebabkan karena kekurangan zat besi sehingga terjadi penurunan jumlah sel darah merah yang sehat. Bila kadar hemoglobin dalam tubuh tidak cukup, tubuh tidak dapat memberikan oksigen dari paru-paru ke jaringan dan organ yang lain. Oleh karena itu, Mbak sering merasa lelah, lemah, dan mungkin mengalami sesak napas pada waktu-waktu tertentu. Jika tidak diobati, anemia defisiensi besi ini dapat menyebabkan kerusakan yang serius pada jantung dan organ-organ lainnya. Wah, terdengar sangat menyeramkan ya Bu. Iya Mbak, jadi setelah saya perhitungkan kebutuhan energi Mbak tadi itu peroleh nilai sekitar 2212 kilokalori. Jika dibandingkan dengan asupan yang Mbak makan, zat gizi protein ini hanya sekitar 55% yang termasuk defisit berat. Dan untuk zat gizi lemak dan karbohidrat hanya sekitar 80% dan termasuk defisit tingkat sedang. Saya sadar sih Bu kalau saya kurang peduli soal gizi apa yang saya makan gitu. Prioritas saya itu hanya sekedar kenyang aja. Itu hal yang wajar Mbak, dengan kesibukan yang Mbak hadapi setiap harinya. Menurut Mbak, bagaimana langkah selanjutnya untuk mengatasi asupan makanan yang Mbak makan mengalami defisit? Mungkin saya harus mencoba makan yang beragam Bu, nggak hanya sekedar makan itu aja. Iya betul Mbak, tapi untuk mencapai itu apakah Mbak pernah mendengar istilah isi piringku? Enggak sih Bu. Mbak tadi kan mengatakan cara mengatasi asupan makan yang defisit itu dengan mengonsumsi makanan yang beragam. Alangkah baiknya Mbak tahu panduan piring makan untuk memenuhi gizi seimbang. Hal ini dikenal dengan istilah isi piringku. Cara mengetahuinya. Jadi begini Mbak, secara umum isi piring ini menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari 50% buah dan sayur dan 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Dalam isi piringku ini juga menekankan untuk membatasi gula, garam, dan lemak dalam konsumsi sehari-hari, serta pentingnya diimbangi dengan aktivitas fisik lainnya. Oh ya Mbak, ini saya ada leaflet tentang anemia pada remaja putri. Di sini ada informasi-informasi tentang anemia gizi besi. Ada kadar hemoglobin yang standar pada remaja, terus di sini juga ada faktor-faktor penyebab anemia gizi besi. Terus ada panduan tentang mengkonsumsi tablet tambah darah. Terus ada pencegahan anemia, dampak anemia, dan di sini juga ada contoh menu sehari yang mungkin bisa Mbak Cahya terapkan. Kalau begitu baik Bu. Terima kasih atas
informasinya. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan buat kedepannya. Iya baik Mbak, sampai di sini apakah Mbak mengerti apa yang telah saya sampaikan pada konseling sore hari ini? Seperti Bu. Oh ya, saya mau tanya, apakah perlu saya mengkonsumsi tablet penambah darah? Bisa Mbak, kalau Mbak merasa kurang yakin bahwa asupan zat besi dari makanan yang Mbak konsumsi kurang cukup. Tablet penambah darah dapat menggantikan zat besi yang hilang dengan cepat. Kayaknya saya perlu deh minum tablet penambah darah. Saya kurang yakin apakah saya bisa mencukupi kebutuhan saya dengan jajan di luar. Harus yakin, jajan di luar bukan suatu kesalahan yang fatal juga kok, asal Mbak memperhatikan kebersihan. Nah, saya yakin bila Mbak dapat melakukan panduan isi piringku dalam setiap kali Mbak makan, dengan itu Mbak bisa mengatasi permasalahan yang Mbak hadapi saat ini. Ya, Untuk melihat tingkat keberhasilan konseling ini, apakah Mbak bersedia untuk bertemu kembali dengan saya 1 bulan mendatang? bisa sekali Bu dengan sangat. Baik Mbak, tidak terasa konseling kita sudah selesai. Saya izin menyimpulkan kegiatan konseling sore hari ini ya Mbak, bahwa Mbak terdiagnosis terkena anemia zat besi. Maka perlu diperhatikan asupan zat besi yang lebih efektif, yaitu diperoleh dari lauk sumber hewani seperti telur, daging, dan ikan. Penambahan tablet penambah darah bisa dilakukan, dan ketika jajan di luar diharapkan Mbak dapat melaksanakan panduan isi piringku dan memperhatikan tingkat kebersihan di sekitar lingkungan penjajah makanan yang ingin Mbak konsumsi. Iya Bu, terima kasih atas bantuannya, mohon bimbingannya. Baik Mbak, terima kasih kembali atas kerjasamanya. Perlu diingat, tujuan kita tidak akan bisa tercapai tanpa adanya kerjasama. Oh ya, ini di leaflet ini juga ada nama saya. Kalau misalnya Mbak mau tanya-tanya atau ada yang ingin disampaikan, bisa langsung saja menghubungi nomor yang tertera. Semoga di pertemuan kita selanjutnya keadaan Mbak bisa jauh lebih baik dari sekarang ya. Semangat Mbak. Bu, terima kasih. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, saya